Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada, selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Di kegiatan di rumah transmigrasi seperti biasa teman-teman, di video ini kita akan beraktivitas kegiatan di rumah transmigrasi dari mulai pagi sampai sore, dari panen, menanam, dan juga memasak di rumah transmigrasi. Tapi kali ini kita akan panen sayur kecil-kecilan teman-teman di samping rumah, yaitu salah satunya adalah koro. Ini koro keripik, katanya sih seperti itu ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena koro ini identik tipis seperti keripik gitu ya teman-teman. Jadi ini kita panen di siang hari, mau kita sayur teman-teman. Ini sebenarnya buahnya banyak banget, hanya saja nggak terlihat jelas ya teman-teman karena warna daun dan buahnya itu sama ya. Jadi tidak terlihat begitu jelas buah-buahnya dari kejauhan teman-teman. Karena tadi saya sempat juga nggak ngeh kalau di sini tuh ternyata buahnya udah banyak banget. Karena kalau dilihat sekilas teman-teman, ini buahnya tuh nggak terlihat sama sekali ada. Hanya terlihat cuman daunnya aja ya teman-teman. Padahal buahnya ternyata banyak banget di dalam teman-teman, rimbun sekali ya karena tertutup daun-daun. Dan salah satu koro ini teman-teman, ini udah lama ya sebenarnya kita nanamnya itu bareng sama pare teman-teman. Dulu saya sempat panen pare ya, banyak panenan pare, dan untuk saat ini parenya sudah mulai kuneten teman-teman ya, udah mulai satunya tuh udah mati dan satunya tuh masih berbuah tapi buahnya tuh kecil-kecil banget. Dan untuk apa namanya, koronya ini kan nanamnya bareng tapi baru mulai buahnya banyak baru di bulan ini teman-teman. Kalau kemarin-kemarin sebenarnya udah sempet buah, tapi karena seringnya hujan jadi buahnya itu sering rontok teman-teman. Dan untuk kali ini buahnya itu lebih besar-besar ya dari kemarin. Ini namanya koro keripik. Jadi di sini saya manen ditemani si jagoan bujang kecilku, yaitu Joan Adinata Alfarisi. Dan sebenarnya untuk koronya ini daunnya banyak yang sudah mulai kuning-kuning atau bahkan yang sudah coklat-coklat teman-teman. Ini sempat ada yang sudah mati untuk koronya karena kemarin kita nanam 3. Dan juga sebenarnya kita kemarin nanam juga ini ada cipir ya teman-teman. Tapi kenapa cipirnya itu malah nggak ada? Dan yang ada itu nggak tahu teman-teman koro apa ya. Sudah kita tanam tapi nggak ada buahnya sama sekali, padahal daunnya itu banyak banget, atau mungkin karena kebanyakan daun ya sampai-sampai dia nggak berbuah, jadi mungkin larinya ke daun gitu. Tapi tadi saya lihat udah ada yang mulai berbunga ya teman-teman. Dan untuk korok keripiknya ini teman-teman banyak banget, kadang cuman kesenggol aja dia udah pada berjatuhan ya. Ini di atas banyak banget teman-teman, alhamdulillah sekali ya. Ini sangat lumayan untuk kalau kita konsumsi sendiri. Jadi hitung-hitung ini tuh untuk pergantian, kalau kita bosen masak oyong ya teman-teman. Bosen masak oyong ganti keripik, nanti bosen masak horo nanti ganti daun singkong. Seperti itu terus ya teman-teman. Kadang kita juga bosen sama ikan asin, bosen sama sarden, tapi kalau saya sama sayur-sayur yang ijo-ijo kayak daun ubi rambat itu nggak pernah bosen teman-teman. Hampir setiap hari itu saya bening terus teman-teman. Nah ini dia teman-teman korok keripiknya, alhamdulillah lumayan besar-besar ya. Kemarin pas panen pertama itu kecil-kecil banget, tapi kali ini alhamdulillah lumayan besar. Oh iya teman-teman, kalau kalian tuh pernah masak koro yang seperti ini, kira-kira menurut kalian tuh dimasak apa sih yang paling enak banget gitu ya, yang masaknya simple gitu ya? Boleh dong kalian kasih saran buat kita ya.
Karena kadang kita tuh kalau masak ini biasanya lebih seneng atau lebih sering itu ditumis-tumis gitu atau disantan ya teman-teman. Tapi kalau saya lebih enak tuh simpelnya ditumis-tumis karena lebih menurut saya lebih enak sih ditumis. Sebenarnya enak juga disantan tapi saya lebih suka ditumis-tumis. Karena kalau disantan itu repot banget teman-teman, harus marut, harus pokoknya repot banget. Dan di sini ada apa namanya ini belalang ya teman-teman. Walang atau belalang sih sama aja ya. Ini saya buang kakinya dan mau saya kasihkan ayam daripada nanti menganiaya ya teman-teman, kasihkan ayam. Ini yang suka makan daun-daun loh teman-teman. Jadi kita musnahkan aja ya. Nah, ini dia teman-teman daun yang panjang, lebar kayak daun kangkung gitu. Dan ini udah mulai berbunga, tapi nggak tahu ini tuh koro atau cipir ya teman-teman. Nah, daunnya seperti ini. Ini kira-kira daunnya bisa dimasak atau enggak sih? Teman-teman bisa komen-komen ya. Dan alhamdulillah kita panen korok keripiknya udah selesai. Alhamdulillah dapat banyak banget. Nah, ini dia teman-teman. Langsung aja kita akan petik, ada beberapa okra di sana ya. Tadi saya sempat lihat okranya itu kayaknya udah waktunya untuk kita panen. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sayur-sayurku tuh udah pada banyak yang sudah tua-tua ya, kayak kenikir, okra, pokoknya udah mulai pada bergantian gitu ya. Dan ternyata saya mau metik okra, ini udah mulai gerimis-gerimis ya, udah mulai mendung teman-teman. Dan juga gerimis-gerimis. Nah, ini dia okranya yang pertama kita tanam dan ini alhamdulillah kan kita pangkas lagi dan sudah mulai semi dan ini ternyata mulai mau berbuah lagi teman-teman. Batang okranya itu besar banget, kayaknya kalau dimusnahkan maksudnya dicabut gitu ya. Kayaknya sayang banget ya karena batangnya itu masih bagus teman-teman. Jadi sama Pak Joko ini dipangkas dan ternyata semi lagi dan ternyata dia masih mau berbuah lagi. Tapi buahnya tidak senormal pas pertama ya teman-teman. Dan setelah panen okra ternyata hujan teman-teman. Akhirnya kita langsung aja pulang. Padahal tadi rencana saya mau panen cabai kecil-kecilan teman-teman. Karena stok cabai di rumah itu udah habis teman-teman. Saya belum sempat metik cabai karena dari kemarin tuh hujan mulu teman-teman. Dan kayaknya nggak enak banget kalau metik cabai itu hujan-hujanan gitu. Kemarin ada sempet teman-teman kita kasih saran katanya kalau panen cabai itu jangan pas di musim hujan atau jangan pas masih hujan ya teman-teman, katanya daunnya bisa keriting. Iya atau enggak sih teman-teman, bisa dong kasih tahu ke kita ya. Nah, ini dia hasil panenan kita tadi ya, okra dan juga keripik, korok keripik. Ini lumayan banyak banget, insya Allah nggak kita masak semua ya. Dan karena udah mulai agak reda ya teman-teman, belum reda, maksudnya masih gerimis-gerimis, jadi kita menunggu reda. Nanti kalau sudah mulai reda kita akan cari cabai rawit di belakang rumah teman-teman, karena di saat ini teman-teman hujan gerimis terang gerimis lagi. Oke, setelah terang udah mulai agak reda ya, kita akan petik cabai beberapa aja yang memang sudah daunnya lumayan keriting. Ini saya petik untuk saya masak teman-teman. Ada juga beberapa cabai yang tidak pernah saya petik, ternyata di sini ada nih teman-teman. Ini ada, kita punya banyak, nggak banyak sih, ada cabai Indofood ya yang kita kemarin dikasih benihnya sama tetangga kita. Sebenarnya kemarin tuh bagus banget, sempet hampir tumbuh semua, ternyata nggak ada yang, banyak yang mati teman-teman, maksudnya nggak tumbuh semua. Nah, ini dia aku pakai cabenya dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak karena cabai ini tuh udah pedes banget. Dan aku tadi juga sempet matik kacang panjang, yang kacang panjang itu sempet agak kundetan gitu ya teman-teman, jadi kurang normal pas kita nanam pertama itu, nggak seperti yang pertama gitu ya teman-teman. Dan ternyata setelah tadi gerimis, ini tuh bagian yang kanan saya itu terik panas, mulai panas, dan bagian kiri saya itu mulai mendung. Alhamdulillah teman-teman, tadi saya metik cabai dan sama Pak Joko ini korok keripiknya ini udah mulai dibersihkan, udah mulai dapat setengah, dan ini aku nambahin sedikit aja. Nanti kalau udah pas baru kita masak gitu ya teman-teman. Jadi rencananya ini okra, iya bener ya, okra sama koronya ini nggak saya masak semua, dan ini sebagian saya masak tumis-tumis aja teman-teman, karena kalau yang jenis kacang-kacangan kayak gini saya lebih suka ditumis-tumis gitu teman-teman. Kalau disantan sebenarnya enak, hanya saja yaitu tadi ya teman-teman, agak lumayan malas aja marutnya, dan kalau disantan juga bikin perut kembung gitu ya teman-teman. Nah, ini di sini aku mau nambahin kacang panjang, ini sedikit aja nggak banyak karena
banyak buahnya, yaitu yang kunetan gitu teman-teman. Ini si bocilnya udah menunggu, masih belum selesai masaknya. Langsung kita akan buat bumbunya. Ini bumbu oseng-osengnya biasa ya teman-teman, bumbu ala-ala simple orang Indonesia, pasti diulek atau dirajang gitu ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, garam, dan ini aku kasih kemiri sedikit. Jadi langsung aja diulek-ulek. Jadi kalau masak kacang-kacang kayak gitu, kalau menurut saya teman-teman, itu bumbunya enak diulek-ulek kayak gini. Jadi nanti bumbunya lebih meresap aja. Karena kemarin kalau diiris-iris kayak gitu ya sebenarnya enak juga, cuman beda banget kalau kita ulek-ulek seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, setelah kita selesai menumbuk bumbunya, di sini aku mau rendam dulu ikan asin teman-teman. Nah ini dia ikan asin jadub ya. Jadi tadi harusnya lebih awal saya merendam teman-teman, karena kelupaan ya. Jadi ini agak terlanjur sedikit tapi nggak apa-apa ya. Jadi ikan asin sebelum saya goreng itu saya rendam dulu ya teman-teman, biar nggak terlalu asin banget. Kalau ada koran sebenarnya pakai koran ya teman-teman, tapi di sini nggak ada koran. Oke, tadi cabai yang saya tumbuk itu agak sedikit, dan karena nanti takutnya si bujangan kecilnya itu masih belum terlalu suka pedas, jadi ini saya tambah cabai rawit, iris-iris aja biar pedasnya nggak terlalu nyengat banget gitu ya. Dan sekarang kita akan tumis-tumis bumbu yang sudah kita ulek-ulek tadi ya teman-teman. Jadi di sini masaknya simpel-simpel aja, dan di sini aku masaknya pakai kompor teman-teman. Sebenarnya bisa sih pakai tungku ya, cuman lama banget kalau saya yang ngidupin itu, aduh, malah masaknya mundur nggak selesai-selesai teman-teman. Ya udah, kita kalau masak sayur di kompor, tapi kalau masak nasi biasanya pakai tungku gitu ya teman-teman. Nah di sini kacangnya langsung aja ditumis-tumis. Biasanya teman-teman yang suka masak kacang, ada yang lebih suka digoreng atau langsung ditumis kayak gini teman-teman. Kalau saya lebih cepet ditumis kayak gini, tapi minyaknya agak dibanyakin gitu ya teman-teman. Dan untuk kali ini kita masak tumis kering, jadi bukan tumis yang basah teman-teman. Kalau menurut saya sih tumis-tumis kacang-kacangan kayak gini lebih enak tumis kering ya, bukan tumis basah. Dan minyaknya pun agak sedikit dibanyakin biar rasanya makin lebih gurih gitu ya teman-teman. Itu sih kalau saya. Kalau teman-teman boleh dong kasih saran masak kacang-kacangan kayak gini yang bisa apa ya, lebih enak gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya lebih enak diginiin teman-teman. Dan ini ada sedikit kubis ya teman-teman, saya masukin. Jadi ini gado-gado ya, campur aduk. Saya sering banget kalau masak tuh campur-campur aduk kayak gitu ya teman-teman. Nah ini saya oseng-oseng kayak gini, mungkin nanti akan saya kasih apa namanya, air tapi sedikit aja ya teman-teman. Nah ini saya kasih seasoningnya sesuai selera aja teman-teman ya. Sebenarnya kalau kacang-kacangan kayak gini banyak yang pernah saya lihat atau pernah saya temui itu biasanya digoreng dulu gitu ya, terus ditumis biar katanya lebih cepet aja. Tapi memang iya teman-teman, kalau ditumis digoreng dulu lebih enak gitu ya, karena ini tuh kan kalau kacang kayak gini matangnya atau bumbu meresapnya itu memang agak lama banget gitu ya teman-teman. Nah ini saya ungkep, saya tutup ya, karena saya nggak punya tutup teman-teman, jadi tutupnya pakai sarangan kayak gini. Ada tutup panci tapi untuk nutup air ya teman-teman, jadi kayak gini teman-teman. Belum punya tutup panci teman-teman, jadi nutupnya ala kadarnya kayak gini. Nah ini dia tumis-tumisnya udah mateng. Ini tuh rasanya enak banget, pedas manis gurih, itu kesukaan saya banget. Oseng-oseng kacang yang bumbunya itu medok banget dan agak garing kental gitu ya, nggak terlalu berair banget. Oke, selanjutnya di sini saya membuat lauknya itu ikan asin goreng, teman-teman. Karena asinnya itu masih apa ya, belum terlalu hilang banget ya, teman-teman. Jadi di sini aku goreng kayak gini aja. Biasanya kalau aku rendam lama, teman-teman, semalam biasanya itu aku kasih bumbu serbaguna itu ya, teman-teman, rasanya makin enak banget, teman-teman. Tapi karena ini masih asin banget, jadi udah aku goreng kayak gini aja. Karena kayak gini aja udah cukup ya, teman-teman. Jadi kita di sini makannya seperti ini ya teman-teman, lauk ikan asin dan tumis-tumis atau sayur bening gitu. Karena kalau untuk tempe tahu itu mungkin bisa dihitung ya teman-teman, atau mungkin seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, karena kadang kalau kita beli keluar atau beli di sini juga kadang ada, kadang juga nggak mesti ada gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman, menu kita yang sangat sederhana, tapi kalau bagi saya rasanya nikmat luar biasa banget teman-teman. Tumis kacang dan ikan asin. Selamat makan teman-teman, selamat menikmati. Jangan salfok dengan saya yang suka makan dengan tangan telanjang seperti ini, karena dengan tangan seperti ini rasanya makin nikmat banget teman-teman.
Dan setelah saya makan teman-teman, ternyata hujannya tambah deres lagi teman-teman ya. Ini hujannya lebat banget. Dan ya seperti ini ya teman-teman keadaan di rumah transmigrasi. Kalau suasana hujan seperti ini, perut itu rasanya kayak pengen makan mulu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya, panen kecil-kecil, masak di rumah transmigrasi, dan keseharian di rumah transmigrasi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi, dan mohon maaf apabila ada salah. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.